Semoga perkumpulan kita di dalam majelis ilmu ini senantiasa Allah turunkan di dalam majelis ilmu kita rahmat Allah, keberkahan Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah memudahkan semua langkah kita menuju surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita istiqomah agar kita terus diberikan semangat dan kemudahan di dalam menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kita di dalam menggapainya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikannya bagi kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-muhadarah. Kaifa halukum al-yawm? Hal antum jami'an bi khair? Alhamdulillah nahnu jami'an bi khair. Insyaallah darsuna aw muhadaratuna fi hadha al-yawm sanuraji'u qawaid al-lughah al-arabiyyah wa kadzalika al-kalimat al-jadidah allati darasnaha min ad-darsi sadisi ila ad-darsi tasi'i min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah. Pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama memurojaah seluruh pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga seluruh pembahasan terkait dengan kosakata, uslub gaya bahasa yang telah kita pelajari dari pelajaran 6 sampai dengan pelajaran 9. Yang kesimpulan tentang seluruh pembahasan tersebut sudah dituangkan di dalam tulisan yang ada di hadapan antum sekalian. Yang alhamdulillah jazahullahu khairan katsiran pada Ahwin yang sudah membantu untuk mendistribusikan, memperbanyak kepada ikhwah sekalian. Insyaallah sebelum kita memasuki pembahasan murojaah pelajaran 6 sampai dengan 9, saya meninggalkan pada antum sekalian di pertemuan lalu soal-soal terkait dengan pemahaman dari kaidah yang telah kita pelajari ya dari pelajaran yang ke-9. Alisa kadzalikum? Bala. Ya, bala. Ya, Alisa kadzalik jawabannya bala. Nah, saya bahas dulu ini ya secara bersama. Kemudian langsung setelah selesai membahas ini, kita akan menyimpulkan seluruh pelajaran 6 sampai dengan pelajaran yang ke-9. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pelajaran 9, dan di antara faidah dari pelajaran 9 yang telah kita pelajari bersama adalah yang pertama tentang penguasaan kaidah na'at wa man'ut. Itu kaidah menyambung atau menggabungkan antara kata benda dengan kata sifat. Menggabungkan kata benda ya dengan kata sifat dengan kata yang disifat. Kaidahnya sebagaimana telah sampaikan pada antum sekalian, sifat datang setelah kata yang disifati, dan sifat harus mengikuti kata yang disifati dalam 4 hal. Yang pertama adalah muzakkar muannasnya, yang kedua ma'rifat nakirahnya, yang ketiga i'rabnya. Adapun yang keempat ditunda nanti di pelajaran 13 terkait dengan mengikuti adatnya atau dikenal juga dengan bilangannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, kita bahas soal yang saya berikan pada antum sekalian. Soal yang pertama, do' fil faragi an-na'tal munasib alladhi bainal qausain. Letakkan di tempat kosong na'at yang sesuai yang ada di antara dua kurung.
Di sini sudah ada sifat yang ada dalam 2 kurung, antum masukkan sifat yang kira-kira menurut antum sesuai dengan kaidah yang benar. Ya, untuk mensifati kata yang disifati yang datang sebelumnya. Nah, nomor 1 ini ya-nya saya minta dihapus ya, jalasa. Jangan yajlisu karena fi'il mudhari kita belum belajar. Ya, tafadhol, langsung aja dari antum Raqam wahid. Iqra. Jalasata jiru kabiru amamat tukani. Ahsan, lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah jalasata jirul kabiru. Sahih. Barakallahu fiik ya akhi. Kita pilih dengan al-kabiru. Sebentar, kayaknya ini ada wordnya juga. Biar saya bisa coret-coret ya. Sebentar dulu. Nggak ada. Saya lupa wordnya dengan pindahin. Iya, jawabannya jalasat tajirul kabiru. Al-kabiru jawabannya. Kenapa antum jawab al-kabiru? Bukan kabirun, bukan kabirotun, al-kabiratu. Mana spidolnya? Jawabannya apa? Al-kabiru. Karena kata sifat ini apa? Mengikuti at-tajir. Sama-sama muzakkar, sama-sama marfu' dengan dhamma. Kemudian apa? Sama-sama ma'rifah. Maka jawaban ini tepat. Terjemahkan tafadhol. Seorang pedagang yang besar duduk di depan toko. Iya, pedagang yang besar itu bukan lagi seorang, sudah khusus. Kenapa sudah khusus? Karena sudah ada, ini dia alif lamnya, menunjukkan kalimatnya sudah khusus. Pedagang yang besar itu duduk di depan toko. Lanjut, Raqam Ihsan. Ahwin. Kharaja waladun sagirun minal baiti. Mumtaz. Kharaja waladun sagirun. Naatnya sagir. Karena mengikuti, lihat yang disifati nakirah muzakkar marfu. Maka jawabannya yang dipilih sagirun. Terjemahkan. Anak kecil keluar dari rumah. Iya, anak kecil yang kecil. Anak yang kecil keluar dari rumah. Sifatnya kecil. Anak kecil sifatnya Kecil. kecil, ya. Anak kecil yang kecil. Seorang anak kecil yang kecil keluar dari rumah. Raqam salasah 3. Muhammad, tafadhal iqra. Salasah. Liman tilkas sayyaratul jamilah. Bagus, ahsan. Ini menunjukkan antum paham tentang memberikan sifat nih. Sahih. Lihat sifatnya jamilah tuh karena mengikuti sayyarah. Yang di belakang paham ya? Paham kan insyaallah. Liman tilkas sayyaratul jamilah, terjemahkan. Milik siapa mobil yang indah itu? Bagus, milik siapa mobil yang indah itu? Barakallahu fiik. Pak Imam. Iqra raqam 4. Al-kursiyul maksuru fil faslil qadimi. Ahsan. Al-kursiyul maksuru fil faslil qadimi. Kita pilih al-qadimi. Karena lihat faslinya majrur, qadimnya kita pilih yang majrur. Faslinya ma'rifat, qadimnya ma'rifat. Sama-sama muzakkar. Terjemahkan Pak Imam. Kursi yang patah itu di dalam kelas yang lama. Ahsan. Kursi yang pakai itu di dalam kelas yang lama itu. Yang itu. Karena apa? Ada alif 6. Raqam khamsah. Abdul Qawi, fadhal ya Abdul Qawi. Raqam khamsah. Faisalun tabibun syahirun fil qaryati. Ahsan. Faisalun tabibun syahirun. Sahih. Lihat, tabibnya muzakkar, syahir muzakkar. Tabib nakirah, syahirnya nakirah, sama-sama marfu. Terjemahkan. Faisal dokter yang mahir di kotanya. Di desa, di kampung. Ya. Nah, mahir, syahir itu terkenal. Ya, kalau mahir, mahirun. Bahasa Arabnya sama dengan bahasa Indonesia. Mahir. Ini syahir, terkenal. Faisal adalah dokter terkenal. Di mana? Di desanya atau desa itu. Paham ya? Insyaallah ya. Jawabannya bagus nih. Mumtaz. Berarti menunjukkan antum paham insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan ya. Karena setelah ini kita langsung bahas murojaah. Sekarang isnan yang kedua.
Letakkan di tempat yang kosong. Do fil makanil khali al man'ut al munasib alladhi bainal qausain. Man'ut yang sesuai yang ada di dalam dua kurung. Sekarang antum berikan man'utnya langsung ke Asarji. Fadhol, raqam wahid. Al-Lughatu Enggak ada alumat. Al-Arabiyatu Al-Arabiyatu Al-Lughatu Sahlatun. Al-Arabiyatu al-lughatu sahlatun. Jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena yang kita masukkan apa? Man'ut. Yang pakai tanwin, Ustaz. Yang mana ya? Pakai tanwin ada dua. Lughatun, lughatin. Dua-duanya bertanwin. Yang lughatu. Kebaca gak yang di belakang? Kebaca ya. Yang mana? Yang lughatu. Lughatun. Ahsan. Kita pilih lughatun, bukan al-lughatu. Kenapa? Karena kita ingin gunakan lughatun ini buat man'ut. Kita lagi cari man'ut. Sifatnya mana? Sahlatun, mensifati lughat. Terjemahkan. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Betul, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab itu bahasa, bukan makanan, bukan minuman. Makanya dia khobar di sini. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Raqam isnan, nomor 2, lanjut. Akhir. Ammarun jalasa 'alal kursiyil maksur. Mumtaz. Ammarun jalasa 'alal kursiyyi. Pilih yang ini nih. Karena sifatnya al-maksuri majrur, cari yang majrur yang disifatinya sama-sama ma'rifat. Terjemahkan. Ammar duduk di atas kursi yang patah. Iya, Ammar duduk di atas kursi yang patah. Raqam salasah ba'da akhir, langsung. Ana thalibun jadidun. Ana thalibun jadidun. Ahsan, kita pilih thalibun karena mensifati jadidun. Ya, apa? Karena sifatnya jadidun. Sama-sama muzakkar nakirah. Terjemahkan. Saya adalah pelajar yang baru. Iya, saya pelajar baru. Langsung. Ahikal arba'ah. Ainal imamul ladzi fil masjidil kabir. Ahsan. Ainal imamul ladzi fil masjidil kabiri. Kita pilih al-masjidi. Sama-sama lihat di sini. Ma'rifat, muzakkar dan sama-sama majrur ya, karena ada fi di sini. Tafadhol, terjemahkan ya Ikan. Di mana imam yang di dalam masjid yang besar? Iya, di mana imam yang ada di dalam masjid besar itu. Iya. Lanjut Abu Ammar, khamsah. Muhammadun waladun kaslanun wa Zainabu bintun Mumtaz. Ahsan, ini mi'ah semua ujiannya nih 100. Muhammadun waladun kaslanun ya wa Zainabu bintun mustahidatun. Terjemahkan. anak lelaki yang malas Iya. dan Zainab anak perempuan yang baik. Saya yakin antum pahami. Sudah betul jawabannya bagus. Ahsan, barakallahu fikum. Fahim tom ilahuna, bisa dipahami ya di sini ya. Langsung ya. Ini merujuk sejenak ya pelajaran 9 kemarin. Menunjukkan antum pahami, alhamdulillah. Kemudian faedah yang kedua itu adalah faedah penggunaan isim mausul. Soalnya adalah apa? Tulisannya masuhul. Mana? Masuhul. Tulisannya Isim iya mausul salah. Mausul. Oh nyabar ya. Isim mausul itu adalah ya kata sambung yang artinya membutuhkan silah mausul. Silah mausul hanya ada 3, yaitu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Kalau silah mausulnya bukan itu berarti tidak butuh isim mausul. Baik, langsung saja. Raqam wahid, lelaki yang keluar dari masjid itu adalah imam besar di masjid ini. Saya aja yang tulis ya, biar cepat. Silakan dijawab. Jawaban antum. Pakai merah gawe, maaf. Ar-rajulul ladzi Soalnya besar nih anak. Ar-rajulul ladzi kharaja minal masjidi Ar-rajulul ladzi kharaja minal masjidi imamun kabirun bil masjidi. imamun Kabirun kabirun di masjidi. fi Masjidi. pakai alif lam enggak masjidnya? Apa?
Pakai alif lam enggak? Pakai alif lam enggak masjidnya? Enggak. Enggak. Yang lebih tepat pakai alif lam ya, fil masjidi. Kenapa? Karena ini sudah jelas masjid ini. Nah, alif lam itu bisa menunjukkan ini dan itu. Mau lebih jelas lagi tambahkan badal ya, fi hadal masjid. Bagi yang mau jawab seperti itu. Bagus, jawabannya tepat nih. Ar-rajulul ladzi kharaja minal masjidi imamun kabirun fil masjidi. Ahsan. Lihat ikhwan, kedudukannya nih. Ar-rajulu di awal kalimat kita bilang dia sebagai mubtada, allazi naatnya masifati. Kharaja minal masjidi, silah mausulnya sampai sini. Ini yang menjelaskan tentang allazinya. Kemudian imamun khobarnya, makanya dia dinakirahkan. Asalnya ar-rajulu imamun, itu kalimat intinya. Ar-rajulu imamun, lelaki itu adalah seorang imam. Kita jelaskan dengan allazi karena ini sifatnya. Lelaki yang mana? Itu loh yang keluar dari masjid adalah seorang imam kabirun na'at fil masjidi muta'alli. Ahsantum barakallahu fiik. Masya Allah, bagus. Lanjut, rokam Islam. Mau coba? Mau silakan, Masya Allah. Boleh, silakan. Boleh. Zalikar rojulu, betul. Nanti jadikan zalikanya nanti yang mubtada, rojulnya sebagai badal. Boleh. Nah, antum tidak berikan zalika tidak apa-apa karena alif lam ini bisa mewakili ini dan itu. Ya sampaikan badal menguatkan saja ya. Bahwasanya alif lam ini bukan itu. Hazal masjidu. Kalau itu berarti zalikal masjidu seperti itu. Ya, lanjut. Kalau zalikanya sebelum imam itu? Zalikanya sebelum ar-rajulul ladzi kharaja minal masjidi, itu adalah imam gitu jadinya. Jadi zalikanya atau julukan sebagai apa? Terjemah. Lelaki yang keluar dari masjid itu imam. Gimana maksudnya? Ah, badalnya siapa? Badal buat siapa? Imam. Imam kan nakir. Khobar. Makanya apa? Dinakirahkan. Khotok, salah kalau dari paham salah arti juga kelihatan ya salahnya ya. Lelaki yang keluar dari masjid itu apa kita bilang? Itu adalah imam besar. Itu adalah imam besar. Paham ya? Khotok. Dan khobar harus apa? Nakirah. Lanjut, rokam Islam. Fadal. Al-Baitul Kabir. Bagus nih, lihat ikhwan ya. Setiap antum berikan isim di awal kalimat, jadikan dia ma'rifat. Dengan apa? Alif lam. Kecuali kalau nama orang, maka tidak usah. Atau isim isyarah dan sebagainya. Al-Baitul Kabiru. Ini sudah bagus nih. Terus? Amama betul ala juga. Baik, kalau nggak pakai saya lanjut dulu sesuai dengan jawaban Bapak, silakan. Al-Baitul Kabiru amama. Amama syari'i. Pakai alif lam nggak syari'nya? Pakai ya, karena sudah jelas tuh jalan itu. Terus? Milik seorang menteri. Menterinya masih umum tuh, seorang menteri. Li wazirin. Wazirnya nakirah karena umum di situ. Li wazirin, milik seorang menteri. Kalau kita jawab seperti ini, maka jawabannya masih kurang tepat. Kenapa? Lihat ya kedudukannya. Al-Baitul Kabiru. Ini sudah tepat ya di awal kalimat ma'rifat. Al-Kabiru sebagai apanya? Sifat buat Al-Bait.
rumah yang besar itu amama syari'i. Awalnya di depan jalan. Bisa gak saya bilang amama syari'i ini adalah sebagai khobar syibul jumlah? Bisa. Karena saya bisa berikan titik kan? Nih, titik. Rumah yang besar itu di depan jalan itu. Titik, bisa gak? Bisa. Nah, kalau saya bisa, terus diwazilin buat apa? Khobar juga, Ustaz. Nah, nanti orang bingung. Rumah yang besar itu di depan jalan itu milik seorang menteri. Nah, makanya di sini kita butuh apa? Al-lazi. Kenapa? Karena kita ingin jadikan simbol jumlah nijar majrur atau dzaraf di sini ya, selanjutnya mudhof ilaih sebagai penjelas, bukan sebagai apa? Ya, sebagai pelengkap saja, bukan sebagai penyempurna. Makanya kita butuhkan apa? Allazi. Sehingga allazi di sini sebagai apa? Naat lagi. Sifat ini masih apa? Mensifati. Amama syari'i sebagai silah mausul. Nah, ketika ada allazi, maka lihat maknanya menjadi jelas. Al-baitul kabirul ladzi amama syari'i, rumah besar yang di depan jalan itu sudah sempurna belum? Belum, ditambahkan liwazirin karena khobarnya ada di sini. Itu pentingnya apa? Kita berikan apa? Di sini. Allazi sebagai penyambungnya. Agar orang tidak rancu nanti ini sebagai khobar. Paham ya? Hah? Boleh, amal dzalika syari. Setiap ada alif lam atau boleh berikan isim isyarat depannya. Boleh haza, boleh zalika. Cuma karena ini itu maka boleh. Tapi kalau antum tidak berikan tidak apa-apa. Kenapa? Karena alif lam sudah mengandung ini dan baik. Paham ya? Saya hapus lagi. Mengidentifikasi itu khabar gimana sebenarnya? Hah? Mengidentifikasi itu adalah khobarnya itu diwazirin. Ya. Pahami bahwasannya khobar itu kan ada berapa? Khobar ada berapa? Ada 3 yang kita pelajari, jumlah ismenya belum kan? Khobar mufrad, khobar syibul jumlah, sama khobar jumlah fi'liyah, bentuk fi'il. Antum melihat saja, lihat nih inti kalimatnya. Rumah besar yang di depan jalan itu milik seorang menteri. Kita ingin bilang apa? Rumah itu milik seorang. Itu kalimat intinya. Paham nih? Lihat dari kalimatnya. Berarti rumah ini subjek, seorang menterinya predikat. Itu dalam bahasa kita. Cuma dalam bahasa Indonesia Arabnya apa? Ininya mubtada, nanti yang predikatnya sebagai khobar. Nah, sudah jelas kelihatan seperti ini, berarti besar ini adalah apa? Mensifati, pelengkap dia. Kemudian yang di jalan itu keterangan menjelaskan tentang mati. Ya, tentang ini rumah. Karena perhatikan nih, lanjut ya. Nih, lihat. Asalnya rumah itu milik menteri. Cuma kan kita ingin jelaskan rumah yang mana ya? Itu loh rumah yang besar. Berarti ditambahkan pelengkap nih kata sifatnya buat rumah. Kemudian rumah yang besar banyak, itu besar. Itu besar. Yang mana rumah yang besar yang auto masuk? Itu loh rumah besar yang di depan jalan itu. Berarti kata yang di depan jalan itu adalah sebagai apa lagi? Kita berangkat pelengkap gitulah biar mudah antum. Paham ya? Masih menjelaskan tentang ini rumah. Sehingga jelaslah bagi kita ya, di sini lihat khobarnya ada di mana? Milik seorang menteri. Sehingga ketika kita membuat kalimatnya tadi saya tulis ulang lagi di sini ya. Al-baitu rumah. Rumahnya bagaimana? Besar. Berarti saya ingin gabungkan sifat dengan kata benda. Bagaimana kaidahnya sifatnya? Harus sama. Karena yang disifati ada alif lam, maka saya harus berikan alif lam juga pada sifatnya.
Al-Baitul Kabir. Lihat, yang di depan jalan itu juga sebagai pelengkap. Betul? Makanya ditambahkan apa? Al-Lazi. Tadi akhi, kalau saya tidak berikan al-lazi, ini kan syibul jumlah nih. Masyari, ini syibul jumlah bukan? Iya. Masih ingat apa itu syibul jumlah? Nanti kita murojaah nih sama-sama. Saya ingatkan dulu, apa itu syibul jumlah? Jar majrur, huruf jar setelahnya majrur atau zorof setelahnya mudhof ilaih. Ini zorof bukan? Ini mudhof ilaih bukan? Iya, berarti ini namanya syibul jumlah. Kalau tidak ada al-lazi, berarti kan syibul jumlah ini bisa kita bilang sebagai khobar. Karena khobar itu ada khobar syibul jumlah. Sehingga kita bisa berhentikan rumah yang besar itu di jalan itu. Bisa nggak? Kita ingin jelaskan rumah besar itu ada di jalan itu. Yang kamu maksud rumah besar itu ada di mana? Ada di jalan itu. Nah, sehingga ini bisa jadi khobar. Berarti kata milik seorang menteri nggak diperlukan. Paham? Kenapa nggak diperlukan? Karena kalimatnya sudah sempurna. Karena antum hanya ingin menggambarkan rumah besar itu di depan jalan itu. Sudah selesai. Nah, ketika antum ingin maksudkan, bukan, maksud dari di depan jalan itu adalah masih saya ingin menjelaskan, melengkapi, mensifati dari rumah yang tadi itu, bahwasanya rumah yang besar itu ada di jalan itu ya, yang di jalan itu, maka antum tambahkan apa? Ini dia al-lazi, agar kata amam syar'i tidak jadi khobar, tapi dia jadi apa? Silah mausul untuk melengkapi al-lazi yang sebagai na'at. Paham? Cepat lagi. Baru kemudian liwazirin sebagai apa? Sebagai khobarnya. Anda mau pakai alif lam boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, sama aja benar ya. Karena khobar syibul jumlah bebas, nggak ada syaratnya. Mau nakirah mau marifat juga boleh. Nanti lebih jelasnya kita akan sama-sama murojaah tentang yang ini. Paham ya? Ya belum nggak apa-apa, nanti dibahas lagi insya Allah. Kita mau bahas murojaah. Yang 3, lanjut saja. Silakan. Libado masuk tuh. Libado masuk tuh. Nam, tafadhal. Badahu setelahnya. Tafadhal ya siapa? Asyarif al-Asyarif. Milik siapa air dingin yang di atas meja ini? Milik siapa? Bahasa Arabnya milik siapa? Liman. Pastikan karena di kalimat tanya ini dia khobarnya ya, sudah ada. Ini khobarnya. Liman, milik siapa? Lanjut. Limanil ma'ul Ahsan. Akhirnya diberikan alif lam. Karena mubtada ini ya. Limanil ma'u terus. Limanil ma'ul bari Ahsan. Al-barinya pakai alif lam karena sifat mengikuti kata yang disifat. Limanil ma'ul baridu. alal maktabi. Alal maktabi, kurang tepat. Kenapa? Kurang tepat. Tidak ada alladhi. Lihat kalimatnya, yang di atas meja. Ala maktabi. Alal maktabi. Syibhul tujuannya dan untuk apa alal maktabi? Untuk air dingin itu milik siapa? Air dingin itu dingin yang mana? Itu dingin tuh, dingin semua aku bilang. Itu loh air dingin yang di mana? Yang di atas meja. Berarti yang di atas meja masih menjelaskan, pahami? Mensifatkan kata air. Makanya butuh apa? Al-lazi. Kali lagi saya sampaikan, kalau nggak ada al-lazi ini bisa jadi mubtada khabar. Liman saya hapus. Al-ma'ul baridu 'alal maktabi. Bisa? Paham ya? Makanya di sini butuh apa? Al-lazi. Al-lazi. Boleh, saya bilang tadi. Kalau saya ulang lagi nih, alif lam ini antum boleh bilang hazal ma'u. Boleh bilang apa? Zalikal ma'u. Karena alif lam ini kan bisa mengandung ini dan itu. Tapi ketika antum tambahkan haza, maka antum menjadi lebih memperjelas. Alif lam yang saya maksud di sini bukan itu, tapi apa? Ini. Karena itu fungsi badal. Belajar 8 nanti kita bahas lagi soal murojaah.
Paham ya? Tidak pakai haza boleh, pakai alif. Tidak pakai haza juga malah lebih bagus pakai haza. Kenapa? Kalimatnya jadi lebih jelas. Kalau disebutkan liman haza gitu. Liman haza. Liman haza. Liman hazal ma'u. Begitu jadinya. Hazal ma. Iya. Hah? Lebih bagus. Cuma kalau pakai haza juga tidak apa-apa. Baik, lanjut. Rokok arba'ah. Mufid, sudah ngerjain? Masya Allah. Silakan Mufid. Kalau alam maktani sebagai apa? Hmm? Alam maktani sebagai apa? Bagi apa ya? Limannya apa? Limannya apa? Khobar. Al-ma'u Mubtada. mubtada. Al-baridu. Nah, al-lazi alal maktabi. Kalimat yang datang setelah al-lazi isim mausul namanya apa? Silah mausul. Paham ya? Kalau pakai liman haza berarti kabarnya liman hazanya mubtada. Betul. Al-ma'unya badal. Sahih. Lanjut, rokam arba'ah 4. Al-qalamul ladzi maksuru. Al-qalamul ladzi maksuru. Nah, ini ada yang kejebak di sini. Al-qalamul ladzi maksuru Alal maktabi hamid. alal maktabi hamid. Apa? Alal maktabi terus hamid. Hamidun hamidan hamidin. Hamidun hamidan hamidin. Hah? Hamidin. Baik, kalimat ini ada beberapa kesalahan. Yang pertama, lihat pulpennya sudah benar nih pakai alif lam. Kenapa pakai alif lam? Karena di awal kalimat kita jadikan sesuatunya jelas. Al-qalamu pena. Kemudian patah. Patah kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Butuh allazi gak? Tidak. Karena ketika kita yang menggabungkan sifat dengan kata yang disifati, caranya bagaimana? Langsung kita buat kaidah na'at. Dan lihat kalau kita bilang ada Allah di al-maksuru gitu ya, berarti maksuru silah mausul. Silah mausul boleh seperti ini? Tidak. Silah mausul hanya ada berapa? 3 saja ya. Di sini ya bisa. Bukan syibul jumlah, bukan jumlah fi'liyah dan juga bukan jumlah. Sehingga langsung saja bagaimana? Al-qalamul maksuru. Apa artinya? Pulpen yang patah itu terus di atas meja hamid. Ala. Nah, kesalahan yang kedua, lihat meja hamid. Mau digabung atau tidak? Mau digabung. Penggabungannya benda dengan sifat atau benda dengan benda? Kata benda dengan kata benda. Apa kaidahnya kalau kita menggabungkan dua kata benda jadi satu? Idhofah. Syarat dari mudhof bagaimana? Enggak boleh ada alif lam. Salah di sini ada alif lamnya. Berarti mudhofnya ala maktabi, kasroh karena ala dan tidak bertanwin karena mudhof. Paham? Kemudian hamid yang disandarkan, bagaimana keadaannya? Majrur sebagai mudhofun ilaih. Begini cara buat kalimatnya. Al-qalamul maksuru ala maktabi hamidin. Kedudukannya al-qalamu mubtada, al-maksuru na'at buat qalam, ala maktabi hamidin, atau boleh bilang satu-satu. Ini majrur, isi majrur karena ala, hamidin sebagai apa? Intinya ala maktabi hamidin sebagai khobar syibhul jumlah. Ayo dong. Kalau tadi nomor 3 apa? Kalau yang apa namanya di atas meja ininya tuh alladzi ala hadzal maktab boleh? Boleh sih. Alladzi ala hadzal maktabi. Ini kan ada di terakhir meja ini. Iya, ala hadzal maktabi. Iya, boleh. Badal kan boleh taruh di mana aja. Yang penting datang sebelum alif lam. Paham ya? Paham ya semuanya nih? Ya, silakan.
adanya al-qalamul ladzi ala maktabi hamidin maksur. Berarti kalimatnya beda lagi artinya. Inti maksudnya antum sama, tapi pengungkapan kalimatnya beda. Al-qalamul ladzi ala maktabi hamidin maksurun. Artinya jadi apa? Pulpen yang di atas meja Hamid patah. Berarti antum ingin mengabarkan pena yang di atas meja Hamid patah. Orang udah tahu, ya. Pulpennya patah sudah tahu. Cuma pulpen yang patahnya ada di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya kalimatnya berbeda kalau seperti ini. Kalau kita buat begini, berarti yang ingin kita kabarkan tentang pulpen itu adalah apa? Pulpen itu patah, intinya itu. Kalau yang ini al-qalamul maksur, kita sudah tahu pulpennya patah. Cuma di mana pulpennya? Ada di atas meja Hamid. Paham, Pak? Ya, maksudnya sepertinya sama, tapi secara hakikatnya berbeda. Paham ya? Insyaallah. Lanjut, rokam akhir 5. Siapa setelahnya? Amin. Padahal pelajar yang baru itu duduk di depan guru. Atau ibu pakai alif lam asam. Atau ibu jadi itu sifatnya, lihat ya, mengikuti. Terus jalasa sam amamal mudarrisi. Atau pakai alazi gak, Pak? Tidak. Bagus. Jangan terkecoh dari ini ya. Bahasa kita kan sering tuh pulpen yang baru. Oh, berarti pakai alazi. Tidak semua ada kata yang dalam bahasa kita pakai alazi. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, allazi dalam bahasa Arab digunakan kalau mensifati, ya sifatnya bukan kata siful jumlah atau jumlah fi'liyah. Kalau setelahnya kata sifat, maka pastikan antum nggak perlu allazi. Karena dalam bahasa Arab sudah ada kaidah tersendiri. Apa itu? Kaidah na'at man. Maka langsung atau libur jadi dulu jalasa amamal mudarrisi. Bagus nih jawabannya, masya Allah, Abendin mumtaz. Atau libur sebagai apa, Abendin? Apa? Di awal kalimat mubtada. Terus al-jadidu naatnya. Jalasa fi'il. Ya, sebagai apa nih fi'il fa'ilnya? Khobar apa? Jumlah fi'liyah, karena khobar ada 3. Amamal mudarrisi, keterangan tempat, apa namanya? Muta'alliqun. Begitu ya. Ya. Kalau pakai alat itu al-jadi berarti jalasa amama mudarrisin. Amama mudarrisin. Boleh. Karena gurunya juga nakil kan. Boleh. Yang penting muta'alliq sini setelah zorof bebas, mau alif lam atau tidak apa. Berarti apa? Khobarnya beda saja. Khobarnya tetap jalasa. Ya, coba nih anak hapus nih, amama mudarrisi. Hapus ya. Al-mudar atau libul jadidu jalasa. Pelajar yang baru itu ngapain? Duduk. Selesai gak kalimatnya? Paling kita butuh keterangan tempat, duduk di mana. Nggak ada keterangan tempat juga nggak apa-apa. Kita mengabarkan pelajar baru itu lagi ngapain? Duduk. Bukan berdiri, bukan lagi makan, bukan lagi tidur, tapi lagi ngapain? Duduk. Cuma khobarnya bentuk kata kerja. Berarti kita bilang khobarnya namanya jumlah fi'li. Begitu. At-talibul jadidul ladzi. Atau belum kelar berarti kalimatnya. Alladzi jalasa terus amama mudarrisin. Begini.
Pelajar baru yang duduk itu bisa. Pelajar baru yang telah duduk itu di depan guru. Berarti khobarnya gimana? Ya, amamu mudarisin. Berarti di sini, tapi antum jadi ini pelajar baru yang duduk. Pahami? Ini berarti sebagai apa? Sila mausulnya. Jamnya pindah. Boleh nggak apa-apa. Amamu mudarisin sebagai bisa sebagai khobar buat apa? Atau pelajar baru yang telah duduk itu di depan guru. Bisa seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau maksud antum begitu ya, tapi nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan salah. Ya. Oh, azan dulu. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjutkan dulu tadi pertanyaannya. Lihat saya tulis ya dua kalimat yang saya tulis. Begini yang pertama. Atau ribu. Jadi hidup. Jalasa.
amamal mudarrisi. Yang kedua, at-thalibu. Ini biar kelihatan, lihat perbedaannya. Kedudukan akan mempengaruhi mana. At-thalibul jadidu S alladhi jalasa amamal mudarris. Atau nakirah, nggak apa-apa. Tidak nakirah juga boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena apa? Syubul jumlahnya boleh. Di depan seorang guru, kalau ada alif di depan guru itu aja bedanya. Sama. Lihat kalimatnya. Saya buat kedudukan dulu ya, biar jelas nanti bedanya. Atau ribu di sini apa? Ada sifat mensifatinya. Nah, jalasa khobar. Ini inti khobarnya. Pelajar baru itu lagi ngapain? Duduk. Duduk di mana? Amal memudaris muta'al, keterangan. Paham nih? Kalau yang pakai ini atau di bawah, atau ribu mubtada, al jadidu nah al-lazi nah jalasa fi'il fa'ilnya sebagai silah mausul amama mudarrisin khobar. Pelajar baru yang duduk itu, paham? Pelajar yang baru, kan jalasa ini fi'il madhi nih. Telah. Pelajar baru yang tadi duduk itu sekarang di mana dia? Di depan guru. Di depan guru dia duduk atau tidak? Belum tentu. Belum tahu. Semua keadaannya di depan guru. Pahami bedanya. Kalau yang di atas pelajar baru itu dia ngapain? Duduk. Mungkin telah ya di sini. Telah duduk. Duduknya di mana? Di depan guru. Di depan guru ngapain dia? Duduk. Paham? Kalau yang di bawah hanya menjelaskan pelajar baru tadi tuh, pelajar baru yang duduk itu, ya sekarang dia di mana? Di depan guru. Paham bedanya nih? Bisa dipahami perbedaannya. Paham ya? Lihat, perbedaan kedudukan akan membedakan arti. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sulit dipahami. Betul nggak? Tadi kalau misalnya Enggak, sulit ya dipahami kalau dalam bahasa Indonesia. Bisa dipahami dengan jelas ketika kita tahu kedudukan dan makna dari kalimat itu. Makanya betul bagaimana menyebutkan bahwasanya tidak akan mungkin seorang bisa memahami Al-Quran dengan dalam kalau dia nggak paham. Karena bagaimana mungkin bisa disilang. Akan nanya yang itu, yang kedua itu alladzi jalasa amama mudarrisinnya itu bukannya sila mausul, jalasa. Semuanya bisa. Bisa juga seperti itu. Cuma kalau seperti ini nanti belum ada khobarnya. Belum ada khobar, itu masalahnya. Tergantung maksud antum mau gimana. Kalau ini salah mausul, pelajar baru yang duduk di depan guru itu atau di depan seorang guru, kenapa? Belum tahu. Tidur lagi antum. Lebih pasti itu kayak sila mausul ya, kelihatannya. Kelihatannya, betul. Tapi bisa aja maksudnya apa? Ini aja saja. Tapi maksudnya kita ingin bilang pelajar itu di depan guru. Semua pelajar yang mana depan guru itu loh pelajar baru yang duduk tadi. Bisa gak seperti ini? Bisa aja. Bisa akhi, bisa. Gak salah. Tergantung maksud dari konteks kalimatnya. Nah kalau diterjemahkan bahasa kita kan susah dipahami, paham ya? Kita bisa tahu maksud dari perkataan ini apa kalau kita sudah tentukan apa? Ini dia kedudukan. Makanya kedudukan ini penting yang nanti akan kita murojaah sama-sama. Silakan. Kalau jalasanya dipindah ke depan itu berubah arti nggak? Jalasa thalibul jadidu amama mudarrisin. Begitu. Pelajar baru itu duduk di depan guru, tidak merubah arti. Hanya berbeda nanti dalam sisi kalimat. Nanti akan saya jelaskan. Ya, yang lain. kalau jelaskan itu berarti pakai mudhari, berarti tepat artinya sama kayak itu. Pelajar yang baru itu pakai alazi, pakai mudhari. Tetap salah, akhi. Kenapa? Enggak sesuai dengan, karena antum bukan menjelaskan pelajar itu lagi duduk di depan guru. Tapi antum bilang pelajar baru yang sedang duduk itu di depan guru. Ya, bisa aja ya, sedang duduk itu depan guru.
Ya barangkali duduknya berbeda. Paham ya? Yang kedua itu artinya maksudnya itu kayak apa? Tadi duduk gitu ya. Yang tadi duduk ya seperti itu. Ada di mana? Gitu ya. Ya intinya yang mengabarkan bahwa pelajar itu lagi ngapain? Di depan guru. Semua pelajar depan guru itu bagaimana? Sifatnya baru dan lagi duduk. Paham kalau ketemu dore? Kalau ini telah duduk, yang tadi yang dia baru, yang telah duduk. Beda pemahamannya. Paham ya? Untuk lebih jelasnya nanti deh, saya akan simpulkan karena belum kesimpulan nih. Ini sebagian itu mungkin ada bingung. Ini sebagian yang sudah tahu kedudukan akan lebih terbuka, kayak mungkin pernah belajar Abdul Muhammad, pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, yang ini terbuka. Mungkin bagi antum yang baru Ustaz masih agak bingung. Insya Allah nanti antum akan paham. Maka ikutin dulu nanti sampai murojaah terakhir. Karena saya akan menyebutkan cara buat kalimat sederhana. Nanti sampai panjang itu sebabnya gimana? Karena ada syarat-syaratnya. Untuk sementara pahami dulu ya semampu antum yang baru nih. Paham ya? Baik, ikuti dulu aja. Jangan antum menyerah ya. Ini saya karena mengikuti sebagian ikhwah. Jangan ya. Jangan sampai kosong pandangannya. Dari kosong nggak bisa tarik dulu. Kalau kosong kan ngobrol. Kalau kosong ngobrol sama tembok. Kosong nanti diruk ya, repot ya. Tarik Ustaz. Baik. Ini gambaran ya, bagi antum yang belum paham, tenang Ivan. Nanti akan saya sampaikan. Karena anak akan berikan ujian sampai antum paham, insya Allah. Baik, faedah yang 3. Ikuti dulu aja ya, nanti karena belum simpulan. Faedah yang 3 adalah penguasaan memberikan harokat ya, dan menentukan kedudukan dalam setiap kata. Dilanjutkan, siapa yang baca? Antum ya. Siapa nggak lupa dua nama? Yudit ya. Yudit. Jangan Yudit. Nah, nggak boleh sukun, harus berikan harokat. Kalau baca dulu sulugo harus pakai harokat semuanya. Yang menyelamatkan diri. Iya, karena nanti di antara soalnya nanti kan saya kisi-kisi nanti ada ya. Anta jawanu terus la ana asyan, bagus, ahsan, mumtaz. Kenapa jawanu dan asyanu tidak bertanwin? Iya, sifat yang ada alif nun termasuk manu minasab. Bagus, ahsan. Kedudukannya A sebagai apa? Tidak punya kedudukan. Kenapa nggak ada kedudukan? Huruf. Mumtaz, bagus terus. Anta mubtada, bagus. Jawaan. Nah, sebetulnya kalimatnya yang bagus tuh ajawanu, anta dibalik. Itu yang paling bagus karena memberikan penekanan. Kalau dalam bahasa, kalau berikan penekanan biasanya kalimat tanya gimana? Dibalik. Ajawanu anta, amaridun anta, begitu. Cuma ini saya buat begini biar mudah aja maksudnya ya. Tapi nanti antum akan belajar ketika buat kalimatnya dibalik. Baik, langsung. La huruf nggak punya kedudukan. Ana ada asyanu. Asan. Terjemahkan. Apakah Anda lapar? Iya. Tidak, saya haus. Iya. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Iya, saya lapar dan saya haus. Silakan. Dilanjutkan rekam Islam, bagus nih. Akhir. Kami siapa lanjutnya? Antum Haris. Senang. Kalau anta tolibatun salah. Karena anta itu siapa? Cuma laki-laki. Apalagi ente juga nggak ada. ANT nggak ada. Anti tolibatun terus jadi datun fi hadzal masjidi, bagus. Bagus, ahsan. Anti thalibatun jadi datun fi hadzal masjidi, la ana thalibatun qadimatun. Ayo kedudukannya A. Huruf istifham gak punya kedudukan. Anti. Kok badal? Mubtada. Thalibatun. Khobar. Jadi datun. Naat. Al masjidi. Ya, khobar sebelum jumlah semua. Al masjidinya. Al-masjidinya, katanya al-masjidinya. Enggak al-masjidinya. Ada isim isyarah, setelahnya ada alif lam.
Enggak, saya nanya al-masjidnya doang. Kalau keseluruhannya iya, namanya apa? Keterangan muta'alliq ya. Ini yang saya maksud apa? Ininya nih. Al-masjidnya apa dia? Badal. Ya kalau antum langsung semua nggak apa-apa. Maksudnya saya ingin tanya al-masjidnya. Dia badal kan? Dia kasroh karena ada fi yang mengikuti sebelumnya. Lanjut. Ana. Lanya huruf kamu dulu kan? La. Ada. Ana. Kalimat baru ini. Mubtada. Thalibah. Qadimah. Nah, selesai kan? Bagus. Hukum salasah 3. Tafadhol. Mudir, masya Allah. Ya fahalukum. Kayak antum datang udah mau ujian aja. Insyaallah. Silakan Mudir, salasah. Mandalika ar-rajul tawilul ladhi jalasa amamal ustadil jadidi. Ahsan, bagus. Manzalika ar-rajul tawilul ladhi jalasa amama ustadil jadidi. Man. Bagi apa? Hah? Salah, dia khobar. Karena man itu nakirah. Siapa? Kan artinya siapa? Siapa tuh yang mana sih? Orangnya? Umum kan? Ya, berarti nggak mungkin jadi mubtada. Mubtada itu sesuatu yang sudah jadi. Ya, atau gampangnya lihat nih kalau kalimatnya man berarti dia khobar. Terus zalika mubtada. Ar-rajulu badal. At-tawilu na'at. Allazi na'at. Jalasa amamal ustazi silah mausul. Al-jadidi na'at buat siapa? Ustazi. Ini semuanya nih jalasa amamal ustazi jadidi silah mausul. Cuman kalau digabungkan satu-satu ya. Fi'il mudhof ilaih ini na'at. Ini semuanya fi'il mudhof ilaih dan na'atnya adalah sebagai apa? Silah mausul. Terjemahkan Ahmad. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang telah duduk di depan ustadz yang baru? Tuh, siapa laki-laki tinggi itu? Laki-laki tinggi yang mana ya? Itu loh, yang duduk di depan ustadz yang baru. Terus lanjut, rokom arba'ah ba'da mukhdir. Tahta, terus ahsan, bagus. Lima nil bagus nih. Min bilul wasihu. Bagus akhi, masya Allah. Liman sebagai apa? Khobar. Al mindilu, al wasihu, al-lazi. Mana silah mausulnya? Tahta maktabil mudarrisi silah mausul. Kemudian kalau antum sebutkan satu-satu setelah tahta mudhof ilaih. Al-mudarrisi majrur sebagai ini kalau antum mau bedah lagi satu-satu. Semua keseluruhannya adalah sebagai silah mausul. Artinya bukan liman itu milik siapa? Langsung bilang. Milik siapa sapu tangan yang bersih ini? Bukan bersih, kotor. Milik siapa sapu tangan kotor yang ada di bawah meja guru? Begitu terjemahnya ya. Milik siapa sapu tangan kotor yang ada di bawah meja guru itu? Ya seperti itu. Lanjut, raqam khamsah, satu lagi nih terakhir. Kita selesaikan biar kita langsung masuk ke murojaah. Khamsah. Ini kurang alif lam ya. Harusnya lamnya kurang nih ya. Al-ladzizu. Karena asalnya kan ladziz sudah ada apanya? Ladziz. Ditambahkan alif lam jadi apa? Lamnya double gini. Al-ladzizu. Itu kurang ya, tambahinnya. Silakan. At-tufahul ladzidu, bagus akhi. Terus
Fitilka darajati Bagus. li amari. Mumtaz. Bagus. Ahsan. Tufahu. Bagi apa dia? Ahsan. Al-lazizu. Nah, al-lazinya. Terus silah mausulnya mana? Fitilka darajati Betul. Silah mausul dalam bentuk syibul jumlah. Mana khabarnya? li amari. Ya amalin khabar. Mumtaz. Bagus banget. Terjemahkan. Wa yang lejat itu yang apel yang lezat yang Di kulkas itu Milik milik Umar. bukan Umar. Milik Ammar. Sorry. Atau bisa terjemahkan begini ya. Apel lezat yang di kulkas itu milik Ammar. Apel lezat, apel yang lezat boleh nggak apa-apa, karena bahasa kita begitu kadang-kadang nambahin apa? Yang apel yang lezat yang di depan, yang di dalam kulkas itu, kenapa? Milik Ammar. Apelnya Ammar yang mana sih? Itu loh. Apel yang lezat, ini lezat semua. Yang mana nih? Apel yang apa? Yang dalam, oh yang itu. Berarti yang di atas meja punya saya. Gitu maksudnya. Paham ya? Enggak, ini cuma menyebutkan sifat ini untuk menjelaskan tentang itu maknanya. Dengan antum memahami secara langsung kaidahnya, maka akan jelas antum bisa melihat gambaran maknanya. Paham ya? Begitu Aisyah. Ustaz, nanya Ustaz, Silakan. apa nih Mbak Masya Allah. nomor 1 tadi yang anta jawabannya kenapa enggak naat? Kenapa enggak naat? Karena antanya kan ma'rifat. Jawabannya nakirah. Kalau dia sifat buat siapa? Coba saya tanya sama antum Yudit. Buat anta. Anta ma'rifat atau nakirah? Cocok gak sifat mensifati? Tidak. Sifat kan harus, kalau mensifati harus sama dari sisi ma'rifat nakirah. Kalau antum mau jadikan sifat, berikan alif lam, boleh, ini bisa. Ya, antal jawanu. Cuma nanti kalimatnya jadi lucu. Antum masih baik, kamu yang lapar, kamu seorang yang lapar, bisa antal jawanu. Ya, boleh. Antum bilang anta mubtada, jawabannya sebagai apa? Nah, belum ada khabarnya. Kamu yang lapar. Kenapa kamu yang lapar? Isim yang mamnu kasar itu boleh dikasih alif. Bisa mana? Itu yang tadi yang Jawaban kenapa? Jawaban adsyan itu boleh dikasih alif. Boleh, kan sifat. Yang nggak boleh tanwin. Paham ya? Sifat boleh. Kaslanu, al-kaslanu boleh. Boleh, yang nggak boleh itu adalah isim isyarah, kemudian domir. Yang sudah ma'rifat nggak boleh pakai alif lam, nama orang. Ya. Paling ada beberapa nama orang seperti Al-Hasan wal Husain. Nanti alif lamnya bukan alif lam ta'rif, tapi namanya alif lam dalam il-asal. Nanti ada lagi pembahasannya. Boleh pakai alif lam. Paham tadi? Ya. Nggak bisa jadi sifat nih, jelas banget nih. Kalau disifati anta Ustaz, nggak bisa. Antanya kan ma'rifat. Sama-sama muzakkar, sama-sama marfu, tapi beda apa? Ma'rifat nakirah. Jelas Jelas kalau Hasan. Saya buat nih. Al-waladu jaw'anu. Boleh gak saya bilang ini jadi sifat? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena beda ma'rifat Tapi kalau saya bilang al-waladul jaw'anu, bisa gak saya bilang jaw'anunya sebagai sifat? Karena dia sama-sama ma'rifat, sama-sama muzakkar. Paham ya? Iya. Paham nih? Makanya inilah membedakan antara naat dan khobar. Ya. Kalau hanya sifatnya nakirah, setelah datang ma'rifat berarti khobar, titik. Itu bedanya. Anak itu lapar. Kalau ini anak yang lapar itu tuannya beda. Paham? Kenapa beda? Karena beda kedudukan dan syaratnya. Itu penting. Baik, lagi. Baru satu tadi mau salah lagi. ada yang nomor 3 yang Ya. atas terjemahan filkas saya
Yang mana tuh? 3. Oh, sebelumnya. Limanil ma'u. Ya, liman tilka saya rasio jamilah. Pertama, Ustaz. Yang mana ya? Pertama, Ustaz. Oh, yang pertama bang. Paling bawah. Oh nih. Silakan. Ada yang antum? Yang benar kan liman tilka saya itu jamilah itu maksudnya liman itu bukan huruf jar ya, linya ya. Huruf jar. Tapi kenapa saya bukan saya rati jamilah? Kenapa bukan saya roti? Karena linya masuk ke siapa? Kemana? Linya masuk ke siapa? Keman. Man isim bukan? Isim bukan man. Isim apa namanya? Isim tanya siapa? Ya, isim istifham. Isim istifham man mabni atau bukan? Mabni. Karena dia mabni makanya nggak dikasih kasroh. Liman. Kalau misalnya dia tidak mabni maka jadi apa? Limani. Paham nih? Jadi linya mengkasrohkan siapa? Man. Cuma karena man yang mabni makanya jadi nggak kasroh. Ini masuk ke sini nih. Sudah selesai. Tilkanya jadi bawa-bawa. Karena linya hanya mempengaruhi mannya saja isimnya. Yang setelahnya tidak terpengaruh. Paham lagi? Iya. Makanya saya bilang tilka di sini mubtada. Anda sendiri ya. Saya rotu. Paham ya? Jadi linya bukan yang memajurkan. Iya, memajurkan siapa? Man. Setelah sudah majurkan jangan dibawa-bawa. Contoh, kita tulis gini. Lil masjid. Apa li itu artinya? Mempunyai ya, memiliki. Masjid itu mempunyai. Masjid itu mempunyai. Lil masjid bab tawil. Pintu yang tinggi. Atau baca gimana? Lil masjidu, lil masjidah. Lil masjidi. Lil masjidi. Kenapa kasrah? Karena ada li. Majur. Terus babnya ikut kasrah gak? Enggak. Karena berdiri sendiri. Lil masjidi babun tawilun. Apa artinya? Masjid itu mempunyai pintu yang tinggi. Pintunya kok gak masuk? Kan ada li. Nah, kan linya masuk pada masjid. Mesti dibawa-bawa, nyamber, masa nyamber semuanya? Enggak. Ya, huruf jar hanya menunjukkan satu isimnya yang datang setelahnya. Kecuali kalau setelahnya sifat, maka ngikutin. Paham? Kalau bukan sifat, maka terputus dia. Paham ya? Atau sebagai mudhof ilaih setelahnya, maka nanti mengikuti sebelumnya. Paham? Paham dong? Baik. Nah, ganti yang tolong. Kita baik juga. Paham ya? Biar bagi-bagi pahala buat antum. Ya, jazakallahu khairan. Baik, ini belum kesimpulan nih. Yang kesimpulannya dengan mulia. Ada lagi yang lainnya terkait dengan pelajaran 9? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, dikumpulkan PR-nya ya, karena soal akhirnya terkait dengan Yang terakhir ini terkait dengan kosakata baru yang kita dapatkan ya, al-maktabah, al-an, al-mirwah, mustawsaf, madrasah sanawiyah, al-wajiyah. Dikumpulkan. Insyaallah kita ujiannya di pekan depannya. Pekan besok atau murojaah terakhir pekan depannya. Insyaallah ujian semoga tidak ada halangan. Ya, jangan dibenarkan ya, benar. Saya sengaja bahas dulu karena pekan depan sudah terakhir pertemuannya. Setelah itu kita ujian bismillah. Saya nggak tahu tanggal berapa sekarang. 11. Pekan depan tanggal berapa? Tanggal 18. Oh iya, tanggal 24 tadi. 24. Pokoknya Rabu besok, Rabu depan. Paham ya? Rabu pekan lusa gitu ya. 2 pekan lagi. Ya, 2 pekan lagi. Ya, 2 pekan lagi. Iya. 24 ya? Ya, catat aja 24 insyaallah.
Falas ya, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau gitu silakan ikhwah, antum sudah mendapatkan kopiannya dari Buim. Nah, di sini saya jelaskan kopian yang ada antum pegang semua. Kopian yang pertama ini adalah kesimpulan dari seluruh kosakata yang telah antum dapatkan di pelajaran 1 sampai 9. Itu kesimpulan kosakata. Sebetulnya antum nggak dicetak tuh, yang penting antum hafalkan kalau kosakata tuh. Bagaimana Ustaz ngapalinnya banyak banget? 1 sampai 9 berapa total kosakatanya tuh saya tulis? 10 sampai 9 udah 240 kosakata. Paham nih? Baru pelajaran sebenarnya terasa kan 250 ikhwan. Antum sudah menguasai kosakata. Ya minimalnya antum hafal 245. Sama lah. Ya enggak. Intinya di pelajaran 6 sampai 9 kosakata itu yang akan banyak saya keluarkan dalam ujian ya. Karena 1 sampai 5 sudah sebelumnya. Berapa kosakata antum bisa berbicara? Kalau mau bisa aja antum kosakata mah kaidah sesuai dengan grammarnya enggak kalimatnya aku buat. Itu bertahap nanti 1000 lah insyaallah. Semoga berhasil. Baik. Ini kosakata saya nggak bahas karena tuh tinggal baca aja ya kosakatanya. Kalau sebagian ikhwah sih ada yang inisiatif setiap kosakata yang belum dihafal ditaruh ini nih, apa namanya nih? Paper ya. Jadi setiap kali buka HP Baitun di rumah nih Baitun. Yang mau buka apa dia ada kolamun. Kemudian masjidu. Kita mau terus kosakatanya. Kalau udah hafal ganti wallpaper. Foto yang baru halaman kedua. Gitu caranya. Biar apa? Cuma jangan dipakai pas lagi ujian. Lagi ujian apa Ustaz? Izin Ustaz. Oh baca SMS sebentar. Tahu dia baca. Di kosakata. Ya nggak bisa. Ya, ini kosakata. Baik, kosakata. Atau ngapakan gitu. Kemudian, nah ini kaidah yang kita dapatkan dari 6 sampai 9 yang kita bahas satu-satu. Langsung saja saya akan bahasnya dari nih kisi-kisi terkait dengan ujian yang akan diujikan. Langsung aja di kertas itu aja. Yang intinya di sini. Ada poin yang tadi kaidah secara teori tulisan. Saya akan jelaskan berdasarkan soal yang sudah saya berikan dengan prakteknya insyaallah. Saya yakin antum gak usah lihat bentuk soalnya gimana ya nanti kira-kira. Antum kalau sudah paham bentuk soalnya seperti apapun antum akan bisa kerjakan. Dan cuma ini gambarannya aja. Gambarannya seperti ini nanti akan diujikan. Nanti ada pembahasan terkait dengan teori ya kaidah tapi itu pilihan ganda. Kemudian banyak nanti esainya. Yang pertama memberikan mubtada khobar, kaidah mubtada khobar. Berikan khobarnya, berikan mubtadanya. Kemudian yang kedua memberikan isim isyarah yang benar, menentukan naat man'ut, kemudian membedakan mana susunan kalimat yang sesuai dengan kaidah yang benar, mana yang salah. Susunan kalimat nih, antum lihat nih kalimatnya benar salah ya, antum jadi ustadznya. Oh ini salah nih, ini benar nih, antum lihat. Tapi setelah murojaah, kalau sekarang belum kelihatan. Kemudian yang paling akhir itu soal paling banyak nanti insyaallah soal memberikan harokat. Ada kedudukan atau berikan ini mubtadanya mana, khobar yang mana, badal yang mana, naat yang mana, mana silah mausulnya. Sama nanti terjemahnya. Kemudian yang terakhir nanti ada soal berkaitan dengan pemahaman kosakata, hanya pilihan. Pilih kosakata dengan terjemahnya yang benar. Kosakata yang terjemahnya yang mana. Nah, itu gambarannya ya, gambarnya. Baik, intinya kita pahami ya semua pembahasan yang kita pahami, yang kita pelajari. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kalau antum sudah paham contohnya, karena setiap kaidah ini pasti akan diujikan. Udah paham? Oh pahami. Kalau belum tanya, jangan sampai nanti lewat kaidah berikutnya antum biasa-biasa aja. Karena memahami kaidah ini akan membantu kita dalam memahami nanti pelajaran seterusnya. Baik, kaidah yang akan diujikan 10 kaidah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah kaidah isim isyarah. Saya tanya dulu sama antum. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Berapa kata tunjuk yang sudah kita pelajari?
4. Apa saja? Haza. Apa artinya haza? Ini. Untuk apa? Muzakkar dekat. Kemudian yang kedua, hadihi. Apa artinya? Ini juga untuk muannas. Kemudian yang ketiga, zalika. Apa zalika? Itu untuk muzakkar. Kemudian keempat, tilka. Ada 4. Haza, hadihi, zalika, tilka. Atau haza, zalika, hadihi. Ada yang digunakan jarak dekat, ada yang jarak jauh. Atau mungkin paham secara teori. Haza zalika untuk muzakkar, dekat jauh. Hadihi tilka untuk apa? Muannas, dekat dan jauh. Cuma menentukannya, kapan saya pakai haza, kapan saya pakai hazihi. Kapan saya pakai zalika, kapan saya pakai tilka. Harus tahu apa? Harus tahu kosakata benda yang kita mau tunjuk. Ini muzakkar atau muannas. Berarti antum harus tahu mengenal ciri isim itu muannas. Pahami? Saya ulang lagi. Di dalam menggunakan isim isyarah, jelas kalau dekat pilihan kita hanya 2, haza atau hazihi. Kalau jauh, zalika atau tilka. Cuma untuk menentukan ini pakai haza atau hazihi ya, ini pakai zalika atau tilka ya, dari mana? Dari kita memahami kata benda yang mau saya tunjuk itu muzakkar atau, maka antum wajib harus tahu apa saja yang menunjukkan isim itu muannas. Saya tanya, isim hukum asalnya muzakkar. Hukum asalnya apa? Isim dikatakan sebagai muannas kalau ada tandanya. Pahami? Baik, saya ulang dulu. Sebelum itu, saya lupa. Muzakkar dan muannas ada yang hakiki dan ada yang majazi. Kalau yang hakiki, antum nggak perlu lihat tanda, tapi lihat dari apa? Dari hakikatnya dan dari arti penggunaannya. Contoh, saya buat misalnya Maryamu, muzakkar atau muannas? Jelas muannas, walaupun nggak ada ta marbutohnya karena Maryam perempuan. Atau nggak pernah lihat kan Maryam pakai celana jin? Lihat Ustaz zaman sekarang pakai jin. Nggak, pakai rok ya, pakai jilbab dan sebagainya. Karena perempuan pasti ya, kecuali Maryam jadi-jadian mungkin ya. Kita beda lagi. Baik, kemudian contoh bintun. Apa sih bintun? Anak perempuan. Ada ta marbutohnya enggak? Enggak ada. Tapi antum bilang muzakkar atau muannas? Jelas, karena apa? Artinya anak perempuan. Jadi sebelum antum berikan isim isyarah, pahami dulu artinya. Paham ini? Ya, karena ada muannas yang hakiki. Lihat dari mana? Lagi ummun. Apa sih ummun? Ibu. Ada ta marbutohnya enggak? Muzakkar atau muannas? Karena ibu itu perempuan, enggak ada ibu laki-laki, namanya ibu perempuan. Walaupun enggak ada apanya? Enggak ada ta marbut. Paham ini? Kalau yang hakiki antum harus tahu maknanya dulu. Maka kita antum diminta berikan isim isyarah yang sesuai. Antum jangan pikir ada ta marbutnya, enggak ada nih. Muannas ini muzakkar karena ada ta marbutnya misalnya. Jangan, pahami dulu apa? Maknanya. Pahami. Baik. Kemudian, kalau tidak bisa dilihat secara hakikatnya, barulah antum melihat apa? Tandanya. Paham ini? Tandanya. Karena hukum asalnya semuanya muzakkar. Jadi muannas kalau ada apa? Tandanya. Nah, tanda menunjukkan muannas sesuai dengan yang kita pelajari dalam rusuh, karena berkaitan dengan kata benda, hanya 2 saja. Yang pertama, yang ada ta marbutohnya. Kalau untuk melihat kata bendanya ada ta marbutoh, maka pahami itu apa? Muannas. Adapun tambahan-tambahan lain yang saya sebutkan, sifat alif ada hamzah. Seperti hamro'u, sauda'u, hitam, itu muannas kata sifat. Sama yang akhirnya alif bengkong, kubro, besar, sugro, itu kata sifat kan? Karena kita sifat itu gunanya buat apa nanti? Mensifat, bukan untuk menunjuk kan? Haza sugro atau hadihi sugro, hadihi hamro, jarang digunakan, jarang. Makanya untuk yang alif bengkong sama yang apa tadi alif hamzah di dalam penentuan isim isyarah jarang digunakan.
Maka antum paham ini untuk menentukan muzakkar atau muannas yang pertama, lihat ada ta marbutahnya atau tidak. Ini terjadi kapan? Kalau tidak bisa dipahami dengan hakikat. Yang kedua yang menunjukkan kepada muannas adalah apabila bendanya berpasangan. Apa contohnya? Yadun. Gak ada marbutah tapi apa? Berpasangan. Ainun, mata, berpasangan. Berarti dia muannas. Yang terakhir, isim yang tidak ada tandanya dihafalkan, dia muannas. Apa saja sedikit karena pengecualian. Apa diantaranya? Kidrun. Syamsun. Sama apa? Syamsun. Sebagian lagi biar mudah dihafal, Ustaz, saya bilang kidrun kan panci suka digunakan perempuan, maka dia muannas saja. Biar mudah dihafal. Kidrun kan gunakannya di mana? Di dapur. Berarti kalau semuanya di dapur muannas dong, sikin muannas. Intinya enggak kan? Ya gampangnya gitu. Intinya ada berapa kosakata yang tidak ada tandanya tapi muannas. Apa itu? Kidun dan syamsun. Udah dua itu. Paham sampai sini nih? Paham? Karena bulat itu mana, Pak? Karena bulat berarti dia muannas. Tidak semua yang bulat muannas. Qamarun bulat gak? Bulat tapi muzakkar. Hadza qamar. Apa bulat? Syamsun bulat gak? Kenapa qamarun yang muzakkar, syamsun yang muannas? Gak bisa. Ya, nggak bisa disimpulkan oleh para ulama kalau yang bulat itu muannas. Kaidah itu datangnya belakangan, paham ya? Para ulama buat kaidah asal muasalnya, mereka buat kaidah, mereka tinggal di suku-suku Badui pedalaman. Mereka ikutin tuh orang-orang Badui, ya orang-orang Arab yang biasa. Orang Badui itu yang belum, kalau sekarang udah Baduinya udah beda ya. Badui dulu saya sampaikan, orang Badui yang betul-betul pedalaman, yang tidak bercampur dengan orang luar. Jadi bahasanya masih asli. Bagaimana sebutkan Imam Syafi'i, berapa tahun beliau tinggal di suku Badui, belajar bahasa Arab 20 tahun kalau tidak salah. Beliau ya ulama besar, belajar apa? Bahasa Arab di suku Badui untuk mengenal kaidah-kaidah mereka gunakan. Nah, para ulama mereka tinggal di Sukabumi, kemudian mereka lihat, oh, kalimat yang mereka gunakan itu hanya terdiri dari mubtada, terdiri dari isim, fi'il, huruf. Kemudian ada yang muzakkar muannas. Muannas yang mana ya? Oh, yang ada ta marbutah muannas. Disimpulkan kalau ada ta marbutah muannas. Contohnya apa? Sa'atun, hakibatun, muannas. Setiap yang berpasangan muannas. Yadun, kemudian sebagainya. Yadun, rijlun, kemudian apa lagi? Uzunun, ainun. Oh, yang berpasangan muannas. Buat kesimpulan yang berpasangan muannas. Ketemu beberapa isim muannas, bingung dikasih kesimpulan apa? Contoh apa? Syamsun, kidrun, narun. Syamsun muannas, matahari. Kalau dibilang, oh berarti semua yang bulat muannas. Qamarun bulat, bukan muannas. Gak bisa jadi kesimpulan. Pahami? Oh, yang diakhiri oleh sin. Yang diakhiri oleh sin banyak. Mudarrisun, ya kan? Apalagi dari sin, muhandisun, muzakkar muannas, mudarrisun muannas. Musa berarti nggak bisa, syamsun nggak bisa dikatakan muannas yang akhirnya sin, nggak bisa. Buat apa lagi? Tidak bisa. Akhirnya apa? Ya udah nggak ada kaidahnya, dihafalkan. Begitu kan? Paham? Di antaranya apa? Kidrun. Apa di kidrun? Panci. Panci nih, apa ya? Dia muannasnya di mana ya? Apakah semua yang ada ro akhirnya muannas? Gak bisa. Sarirun muzakkar, begitu kan? Tidak bisa dibuat kesimpulan, makanya beberapa kosakata yang menunjukkan muannas tanpa diberikan tandanya, kita hanya cukup menghafalkannya. Begitulah orang Arab menyebutkannya sebagai muannas. Paham ya? Baik. Siang lagi nih simpulan, biar langsung gak kemana-mana. Siang lagi ya. Ketika kita ingin memberikan isim isyarah, pahami dulu artinya. Kalau artinya menunjukkan hakikatnya muannas, berikan muannas. Kalau muzakkar, muzakkar. Kalau tidak bisa dilihat hakikatnya, maka lihat apanya? Tandanya. Apa tanda menunjukkan muannas? Yang pertama, ta marbutah, atau yang kedua, berpasangan. Yang ketiga, dihafalkan. Baik, sekarang antum berikan isim isyarah yang sesuai dari kosakata benda yang saya berikan berikut ini. Dilanjut siapa?
Imam ya? Belum ya? Sebelumnya. Silakan Pak. Kidrun, pilih haza atau hazi? Hadihi kidrun. Karena antum tahu kidrun muannas. Baik. Lanjut Pak, satu lagi. Satu lagi. Jadi siapa? Pak Surya, maaf. Masih antum Pak. Yadun, haza atau hazi? Mudah nih, isi masyarakat mudah. Ayo. Oh, 2. Iya, 2. Haza. Haza yadun. Kenapa tuh bilang haza? Nggak ada tamar buto? Nggak ada tamar buto. Ingat, lihat maknanya dulu. Apa arti yadun? Tangan. Berpasangan nggak? Nah, itu saya bilang. Hati-hati ketika menjawab atau memberikan isi isyarah, pahami dulu kata bendanya. Oh, yadun berpasangan. Berarti apa? Hadihi yadun. Paham ini? Karena muannas itu bukan yang tamar buto doang. Bukan, tapi apa? Ada yang berpasangan. Lanjut, salahnya. Salah Pak Surya di belakangnya. Silakan hakibatun, muzakkar muannas. Pakai haza atau hazi? Ya, jangan ragu-ragu. Hadi ya. Ada. Ayo, tentukan. Nggak kelihatan. Hakibatun. Dia ada tamar buto di akhirnya. Hadihi hakibatun. Asan. Lanjut. Hadihi Zainabu. Kan ada tamar butonnya Zainab. Hakikat nama orang. Terakhir muhandis. Ayo pilih hada atau hadihi. Mudah nih, masih isi misyarah nih, belum buat kalimat. Ayo pilih. Hah? Masih belum paham berarti. Ayo hada atau hadihi. Haza muhandis. Kenapa haza? Harus pahami dulu nih. Kalau belum paham belum bisa kasih saran. Pahami. Ingin memberikan haza atau hazi, tahu apanya dulu? Muzakkar atau? Saya menunjuk nih. Khizanatun. Pakai haza atau hadihi? Saya bilang hadihi khizanatun. Karena taunya muannas dari mana? Ada tak marbutonya. Mimsahatun. Haza atau hadihi? Hadihi mimsahatun. Kenapa hadihi? Karena muannas. Yadun. Haza atau hadihi? Hadihi yadun. Kenapa? Karena berpasangan. Saburatun. Haza atau hadihi? Saya bilang hadihi saburatun. Karena ya muannas ada tamar butonya. Sekarang saya bilang kolam, pulpen. Saya bilang haza atau hazihi? Ada kolamun. Kenapa? Karena tidak ada tanda muannas. Bukan hakikatnya ya, kalau mencari lihat laki-laki perempuan nih. Nggak bisa lihat pada tanda. Karena nggak bisa lihat secara hakiki. Paham ya Pak? Paham dong? Serius nih. Kalau nggak paham, nggak ulang lagi. Paham? Nafizatun. Haza atau hazihi? Hadihi nafizatun. Maktabun. Haza atau hazihi? Ada maktabun. Winapto. Haza atau hazihi? Aduh, masa khilaf atau? Ada nama orang. Kalau misalnya ada Maryam di sini depan saya, kita bilang haza atau hazihi? Hadihi Maryam. Karena hakikatnya. Paham ya? Baik, terang Mbak. Berpasangan itu artinya kalau kedua tangan. Enggak. Atau satu tangan saja sudah dianggap berpasangan. Benda yang menunjukkan berpasangan. Satu tangan, ya dunia kan satu. Cuma tangannya ada kanan kiri. Ya, apabila disebut hanya tangan kanan, yang dimaksud hanya tangan kanan. Sama aja. Hada, hadihi, yadun. Kalau dua, hazani, nanti hatani, yadani, gitu Pak. Intinya sesuatu menunjukkan berpasangan, maka muannas. Karena ini apa? Anpun. Anpun muzakkar atau muannas? Anpun. Kita bilang hidung. Muzakkar atau muannas? Muzakkar, karena cuma satu hidung Pak. Gitu maksudnya. Bukan lubangnya dua. Ya. Mata berpasangan nggak? Ini matanya. Berarti ainun ya, satu matanya muannas. Ainun. Kan hakikatnya ada dua, nggak bisa dipisahkan dia. Ya Pak. Sampai kata jawrobun. Apa jawrobun? Kaos kaki. Muzakkar atau muannas? Kenapa muannas? Karena digunakan secara berpasangan. Gitu Pak. Paham ya? Termasuk sepatu.
Sepatu hizaun muannas karena berpasangan. Bagus. Hizaun. Kalau suami istri Masya Allah. Nanti antum kita lagi apa ngegombalin akhwat. Ya. Tahu gak ya ciri-ciri muannas? Saat itu muannas gak muannas karena tamar puto. Ya kan muannas berpasangan. Ya kalau kamu muannas muzakkar. Muannas karena kita berpasangan. Gombal ini. Saya apa tadi? Baik, kita mezali ya. Ya paham ini ya, kita bedakan yang mana. Lanjut aja zalika tilka. Ya, baru satu pembahasan. Zalika tilka. Zalika tilka. Zalika buat muzakkar, tilka buat mana? Imam, umun. Kok tilka? Taunya? Artinya tilka umun. Itu ibu mana? Lanjut, ukhtun. Tilka ukhtun. Kok ukhtun gak ada tamar puto? Karena artinya saudari perempuan, saudara perempuan. Lanjut setelah Pak Imam. Antum Pak. Mau coba? Enggak. Oh enggak apa-apa, coba aja. Antum lagi dah Imam selesaikan. Syamsun. Tilka. Kenapa Syamsun? Tadi saya bilang karena dia sama dengan Ki. Pokoknya apakahnya nih dua ini Kidun, Syamsun, muannas. Lanjut Ainun. Kenapa Ainun tilka? Pasangan Amun. Zalika Amun. Muzakkar ya karena tidak ada muannas. Bagaimana kalau saujanya begini semua? Haza, hazi, haza, hazihi. Lulus. Baik, ini yang pertama ya. Penguasaan isim isyarah. Paham nih penggunaan isim isyarah ya? Jadi menggunakannya kita harus tahu dulu sesuatu yang mau ditunjuk, muzakkar atau muannas. Teorinya mudah, tapi untuk prakteknya kita harus tahu itu masalahnya ya. Nah. Baik, ya satu lagi deh. Nanti lanjut untuk mubtada khobar untuk membuat kalimat di pekan depan ya insyaallah. Itu harus datang, kalau nggak datang rugi banget, serius. Baik. Yang kedua, penguasaan kaidah isim istifham. Yang dimaksud dengan isim istifham itu apa? Kata tanya. Baik ikhwan, kata tanya yang telah kita pelajari di pelajaran ini ya, sampai dengan pelajaran 9. Ini ada di silabusnya ya, di antum sekalian. Nih, sebelum antum jawab, antum baca teorinya dulu, baru jawab. Tadi kan jelas ya, nih lihat. Haza hazihi keterangannya sebelum memberikan muannas apa saja sisi muannas pakai kitab itu tuh yang kaidah yang saya berikan. Belum jawab poinnya di sini. Lihat nih sebelum nama perempuan muannas, ada tamar buto muannas, berpasangan muannas. Udah tadi sudah lewat ya. Nah sekarang kata tanya yang telah kita dapatkan apa saja? Yang pertama ma. Apa arti ma? Apa? Lihat digunakan buat yang tidak berakar. Yang kedua apa? Man. Apa arti man? Siapa? Digunakan untuk yang akar. Kemudian yang ketiga maza. Apa arti maza? Apa yang? Ya biasa digunakan untuk menanyakan benda, tapi digunakan ada yangnya karena ada za-nya. Apa yang maza alal maktabi? Apa yang di atas meja? Kita nggak bilang ma alal maktabi, apa di atas meja, kurang enak. Tapi kita gunakan apa? Maza, apa yang. Paham ini? Karena menyesuaikan kalimat. Baik, lanjut. Yang keempat, hal atau a. Cuma kita gunakan yang a ya, bukan yang hal. Hal sama a. Apa artinya? Apakah? Kapan digunakan? Untuk memastikan jawaban iya atau tidak. Ahaza qalamun. Apa jawabannya? Naam haza qalamun. Ahaza kitabun? La haza qalamun. Paham ini? A ya. Kemudian yang kelima, kata tanya kita gunakan liman. Apa arti liman? Untuk menanyakan kepemilikan. Milik siapa? Yang ketujuh, kaifa. Apa artinya? Bagaimana? Biasa digunakan kaifa haluk, itu aja seringnya. Bagaimana kabarmu? Yang terakhir, 7, aina. Apa arti aina? Di mana? Menanyakan tempat. Nah, sekarang soalnya perhatikan. Masuk ke soal.
Masukkan, berikan kata tanya yang sesuai pada tempat kosong berikut ini. Kira-kira dari 7 pertanyaan tadi, antum berikan kata tanya ini pada kolom yang kosong ini, yang mana yang tepat? Pakai a, ma, man, haza, maza, dan sebagainya. Rokam wahid, Abdul Qawi. Aina Muhammadun huwa fil hammam. Bagus. Ya, kata tanya yang tepat apa? Aina. Kenapa? Karena artinya apa? Di mana Muhammad huwa fil hammam. Tepat ya kalau saya gunakan a Muhammadun. Karena ini menanyakan tempat, maka kalimat tanya kita gunakan aina. Paham ya? Lanjut Pak Imam. Rokam Islam. Liman hadhil haqibatu hiya li hamid. Betul. Karena lihat jawabannya hiya li hamid menunjukkan pertanyaan pada kepemilikan benda, maka kata tanya kita gunakan apa? Liman. Apa arti liman, Pak? Milik siapa tas ini? Dia milik Hamid. Bagus. Yang kedua menggunakan liman. Lanjut Muhammad. Rokam salasa. Kaifa haluka ya akhi? Ana bi khairin. Betul. Ini kata tanya yang kemudian kita gunakan. Kaifa haluka ya akhi? Ana bi khairin. Artinya? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Ya, Saya dalam keadaan baik. bagus. 4, arba'ah. Lanjut Ahwin. Ahada sayaratun. Bukan ahada. Ahadhihi sayaratun. Karena sayarah kan muannas. Ahadihi sayarah. Naam. Hadhihi sayaratun. Tarjim ya Ahwin. Apakah ini mobil? Ya. Ya, ini Bagus. mobil. Lanjut Ahkam. Khamsah. Ma hadza qamis. Mahaza, karena komis tidak berakal, digunakan mahaza, haza komis. Terjemahkan. Apa ini kemeja? Lanjut Aba Ammar. Mazalika salah. Kenapa salah? Karena yang ditunjuk berakal. Berarti pakai manzalika tajirun asal. Artinya Siapa itu? Ya. Itu pedagang kaya. bagus. Siapa itu pedagang kaya? Lanjut 7 terakhir depannya Abu Ammar. Mada 'alal maktabi? Maza 'alal maktabi. Alal maktabi kitabun wa qalam. Ahsan 'alal maktabi kitabun wa qalam. Terjemahkan maza 'alal maktabi. Apa yang ada di atas meja? Yang di atas meja ada buku dan Iya, pulpen. meja ada tujuh dan pulpen. Nah, itu 7 kata tanya yang telah kita pelajari ya. Antum gunakan kata tanyanya tergantung dari konteks kalimat yang antum buat. Sampai sini dulu ikhwan, maaf nih karena waktunya sudah habis. Nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya penting banget ya, lewatnya langsung bisa hadir ya. Karena antum nggak akan bisa nanti mengerjakan ujian dengan benar kalau nggak hadir, insyaallah. Ya, semoga Allah mudahkan antum sekalian, insyaallah dalam belajar bahasa Arab, dan Allah mudahkan kita kembali bisa bertemu di pekan depan. Allah berikan kita senantiasa sehat walafiat, berikan kita taufik, berikan kita hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu yang menjadikan aktivitas kita menjadi aktivitas yang berpahala di sisinya. Sampai bertemu lagi di pekan depan, insyaallah. Semoga antum terus istiqomah, semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua di dalam memahami ilmu agama. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istimaikum wa imamikum bi hadhil muhadarah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.